kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi yang berjudulkan Proyek Inquiry, yaitu mencari jawaban dari pertanyaan yang membuat penasaran. Sekarang kita akan masuk ke bagian tujuan Proyek Inquiry, mencari jawaban dari pertanyaan yang membuat penasaran. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu mengembangkan rasa ingin tahu dan minat belajar siswa secara alami. Yang kedua, siswa didorong untuk bertanya tentang hal-hal yang membuat mereka penasaran dan mencari jawabannya secara aktif. Yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, dalam proses mencari jawaban, siswa belajar menganalisis informasi, menghubungkan berbagai sumber, dan menyimpulkan hasil temuannya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam, proyek ini mendorong siswa untuk mencari solusi dari pertanyaan yang belum mereka ketahui jawabannya. Yang ketujuh, membiasakan siswa melakukan penelitian sederhana. Yang kedelapan, siswa diajak untuk mengamati, mengumpulkan data, mewawancarai narasumber, atau membaca berbagai sumber untuk menemukan informasi. Yang kesembilan, melatih komunikasi dan kolaborasi. Yang kesepuluh, siswa biasanya bekerja dalam kelompok, berdiskusi, berbagi ide, dan mempresentasikan hasil temuannya. Yang ke-11, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan mandiri dalam belajar. Yang ke-12, karena pertanyaan berasal dari siswa sendiri, mereka cenderung lebih bertanggung jawab dan antusias dalam menyelesaikan proyek. Yang ke-13, menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Yang terakhir, pertanyaan yang diajukan seringkali berkaitan dengan pengalaman nyata siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu tugas praktek pembelajaran inquiry. Pilih pertanyaan utama atau essential question. Siswa diminta memilih atau diberikan pertanyaan utama untuk dijawab melalui proses inquiry. Beberapa contohnya yaitu untuk mata pelajaran IPA, bagaimana air bersih dihasilkan dari air limbah? Untuk mata pelajaran IPS, mengapa beberapa daerah di Indonesia lebih maju dibandingkan daerah lain? Untuk mata pelajaran matematika, bagaimana matematika digunakan untuk merancang bangunan yang stabil? Dan untuk materi yang terakhir dari bahasa Indonesia, mengapa cerita rakyat penting bagi masyarakat lokal? Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian langkah-langkah mengerjakan proyek inquiry. Yang pertama, menentukan topik atau permasalahan. Siswa memilih topik yang menarik atau pertanyaan yang membuat mereka penasaran. Contohnya, mengapa langit berwarna biru atau bagaimana tanaman bisa tumbuh tanpa tanah? Yang kedua, merumuskan pertanyaan inquiry. Pertanyaan utama disusun secara jelas, terbuka, dan mendorong eksplorasi. Bisa juga dibuat beberapa pertanyaan turunan atau memperdalam pencarian. Yang ketiga, membuat rencana penyelidikan. Menentukan metode, apakah melalui observasi, eksperimen, wawancara, atau studi literatur. Merancang langkah kerja dan membagi tugas jika dikerjakan berkelompok. Yang keempat, mengumpulkan data atau informasi. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber, buku, internet, narasumber, atau hasil eksperimen, dan mencatat temuan secara sistematis. Yang kelima, menganalisis dan menyimpulkan. Menyusun hasil temuan, membandingkan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh. Jawaban dari pertanyaan inquiry harus didukung oleh data atau fakta. Yang keenam, menyusun laporan atau produk akhir. Hasil inquiry disusun dalam bentuk laporan tertulis, poster, presentasi, video, atau media kreatif lainnya. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil proyek. Siswa menyampaikan temuan mereka di depan kelas atau forum lain, memberikan kesempatan kepada teman lain untuk bertanya atau memberi tanggapan. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Siswa dan guru melakukan refleksi atas proses dan hasil proyek. Pertanyaannya yaitu, apa yang telah dipelajari, apa yang menyenangkan atau sulit, dan yang terakhir, apa yang bisa diperbaiki untuk proses selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian formulasi pertanyaan tambahan. Berdasarkan pertanyaan utama dari mata pelajaran IPA dari topik bagaimana air bersih dihasilkan dari air limbah, yang disesuaikan untuk siswa, bahasa yang digunakan sederhana dan memancing rasa ingin tahu. Ada beberapa pertanyaan tambahan untuk penyelidikan Anda atau siswa. Contohnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan air limbah? Yang kedua, mengapa air limbah tidak bisa langsung digunakan? Yang ketiga, bagaimana cara agar air kotor bisa menjadi kembali bersih? Selanjutnya, apa alat yang bisa digunakan untuk menyaring air kotor? Selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam membersihkan air limbah? Dan yang terakhir, mengapa penting menjaga air tetap bersih? Sekarang kita masuk ke bagian pengumpulan data.
Siswa dapat mengumpulkan data melalui berbagai cara berikut. Yang pertama, observasi langsung. Mengamati air limbah rumah tangga, contohnya air bekas cucian, air hujan, atau air got. Mengamati proses penyaringan sederhana menggunakan alat buatan sendiri, misalnya botol, pasir, kerikil, kapas, dan arang. Yang kedua, eksperimen sederhana. Contoh aktivitas, saring air kotor menggunakan alat penyaring sederhana. Yang kedua, amati perubahan warna, bau, kekeruhan air sebelum dan sesudah disaring. Catat hasilnya di tabel pengamatan. Yang ketiga, wawancara atau tanya jawab. Tanya orang tua, petugas lingkungan atau guru IPA, bagaimana biasanya air limbah diolah? Siapa yang bertugas mengelola air limbah? Kita masuk ke dalam bagian yang keempat, yaitu membaca buku atau internet atau sumber literasi. Mencari informasi dari buku pelajaran IPA atau artikel online anak-anak tentang daur ulang air. Menonton video edukatif tentang proses pengolahan air limbah menjadi air bersih. Dan yang terakhir, yang kelima, itu dokumentasi, foto atau gambar alat penyaring buatan atau gambar alur proses penyaringan air. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian analisis data. Setelah mengumpulkan informasi, lakukan analisis untuk menjawab pertanyaan utama. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, bandingkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, catat kesimpulan sementara. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara konsep. Dan yang terakhir, identifikasi tantangan dalam proses pengolahan. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Melalui proyek inquiry ini, siswa telah belajar bahwa air limbah dapat diubah menjadi air bersih melalui proses penyaringan dan pengolahan tertentu. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, zat berbahaya, dan bau yang terkandung dalam air limbah agar dapat digunakan kembali untuk keperluan sehari-hari, seperti menyiram tanaman atau mencuci. Siswa juga memahami bahwa air bersih tidak selalu harus berasal dari sumber alami, tetapi dapat dihasilkan kembali dengan teknologi sederhana maupun modern. Dari hasil eksperimen dan pengamatan, terbukti bahwa alat penyaring sederhana seperti menggunakan pasir, arang, kapas, dan kerikil mampu mengurangi tingkat kekeruhan air secara signifikan. Selain itu, proyek ini menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kepedulian siswa terhadap pelestarian air dan lingkungan. Siswa menyadari pentingnya mengolah air limbah agar tidak mencemari lingkungan, serta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis air di masa yang akan datang. Demikian materi kita mengenai proyek inquiry mencari jawaban dari pertanyaan yang membuat penasaran. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.